Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMAK Negeri Makassar, yang saya muliakan seluruh wakil kepala sekolah, saya muliakan kepala tata usaha, seluruh guru dan ananda siswa-siswi yang monitor di mana saja berada. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini kita hadir dalam suasana yang bahagia. Kita halal bihalal dengan memanfaatkan jaringan teknologi, dan teknologi seperti ini sangat dekat dengan Islam, karena Islam itu salah satu rukun imannya adalah percaya kepada yang tidak nampak atau percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kalau ada orang Islam tidak percaya dengan dunia gaib, berarti dia imannya tidak sempurna. Dan Zoom adalah salah satu dunia gaib yang dalam istilahnya dunia maya, karena jaringannya tidak kelihatan dan ternyata bisa menyampaikan suara. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita akhlak yang baik, sehingga dengan mencontoh akhlaknya Nabi, insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat kelak nanti di yaumil qiyamah. Bapak Kepala Sekolah dan seluruh keluarga besar SMAK yang saya muliakan, alhamdulillah saya terjadwal ceramah Isra Mi'raj di SMAK, cuma tiba-tiba Corona datang dan tertunda. Ternyata penggantinya adalah halal bihalal dan memakai via Zoom. Halal bihalal itu adalah istilah Indonesia yang seolah-olah bahasa Arab. Karena halal itu bahasa Arab, bi juga bahasa Arab, halal juga. Jadi halal bihalal kalau di Indonesia kan halal dengan halal. Tetapi halal bihalal itu sendiri yang konon bahasa Arab tidak dikenal oleh orang Arab. Bahkan orang Arab sendiri kalau diajak halal bihalal, mukanya merah, marah, dan mau melaporkan kita ke pihak yang berwenang. Karena seolah-olah mengajak ke hal yang negatif atau mesum, yang sebelumnya diharamkan lalu dihalalkan. Jadi aslinya kalau orang Arab dipanggil, ayo kita halal bihalal, kalaupun dia tidak marah, dia berkata, oh tidak bisa karena kita belum resmi sebagai pasangan. Nah, untuk Indonesia, halal bihalal itu dimaknai menghalalkan yang selama ini haram dalam arti hal-hal yang negatif sebelumnya, termasuk putus silaturahim. Kenapa kita perlu halal bihalal? Karena ibadah puasa yang kita lakukan, ibadah tarawih, zakat yang kita keluarkan selama Ramadan, masih ada sangkutan belum pasti diterima oleh Allah, masih ada sangkutan yang berkaitan dengan hal-hal di luar dari amalia-amalia Ramadan. Sebagaimana hadis yang sangat populer, suatu ketika di 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya akan berdoa dan diaminkan. Tolong diaminkan. Nabi mengaminkan doanya Jibril. Ini alamat doa ini sangat makbul. Karena yang berdoa adalah Jibril, malaikat. Yang mengaminkan adalah Nabi. Jibril adalah penghulunya para malaikat, sementara Rasulullah SAW adalah penghulunya para nabi dan rasul. Ya,
Nabi itu bahasa Arab artinya penyampai. Kira-kira bahasa Indonesianya juru bicara. Ya, ya. Inja akum fasikum binabain. Apabila ada datang pembawa berita. Jadi Nabi itu penyampai pembawa berita kebenaran. Kemudian Rasul itu adalah pembawa risalah. Jadi sering kita mendengarkan Nabi dan Rasul. Ada Nabi saja, pembawa berita saja, tapi bukan Rasul. Ada yang merangkap Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah Rasulullah Muhammad SAW. 3 doanya Jibril. Yang pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal. Kami mohon kepadamu, janganlah engkau terima amal puasanya, tarawihnya, ibadahnya selama Ramadan. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi menjawab, Nabi mengaminkan, amin, terima ya Allah. Jadi seberapapun hebat puasanya, tadarusnya, tarawihnya, amal ibadahnya di Ramadan, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasul supaya ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi nanda-nandaku, seluruh siswa-siswi SMAK ini, siapa tahu sering membohongi orang tuanya, hanya mau beli data, kuota, tapi bilang ada tugas. Hati-hati. Minta maaf sekarang, karena kalau tidak dimaafkan dosanya, maka amal ibadah Ramadan kita masih digantung. Belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Allah, kata Jibril, janganlah engkau terima seluruh amalannya selama Ramadan istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi juga menyambung, amin, terimalah ya Allah. Jadi untuk ibu-ibu guru, hati-hati. Istri durhaka sama suaminya, didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasul supaya ibadahnya selama Ramadan itu tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah. Ada ibu-ibu yang bertanya, Ustaz, kalau istri dosa sama suaminya, ditolak ibadahnya. Bagaimana kalau suami dosa sama istrinya? Saya jawab, Jibril tidak doakan yang itu. Kita mau marah, tidak bisa protes Jibril, tapi bukan berarti tidak adil. Istri dosa kepada suami, didoakan Jibril, diaminkan Rasul supaya ibadahnya tidak diterima. Tapi kalau ada suami yang menzolimi istrinya, menyakiti istrinya, dosanya kepada Allah luar biasa, berlipat-lipat, karena dia mestinya adalah penanggung jawab. Yang ketiga kata Jibril, ya Allah, janganlah engkau terima seluruh amal ibadahnya selama Ramadan muslim yang belum saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jadi 3 doa Jibril ini menjadi penting, sehingga salah satu yang kita lakukan adalah bersilaturahim atau halal bihalal dalam istilah Indonesia, supaya kita bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Silaturahim dalam bahasa Arab sila. Sila itu artinya menyambung, rahim artinya kasih sayang. Jadi silaturahim menyambung kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang bernama Desila tapi suka bagu bembok berarti bedai nama dengan perbuatan. Ya, lain di hati, lain di mulut ini. Jadi orang yang bernama Desila itu mestinya dia rajin bersilaturahim, karena silaturahim artinya menyambung kasih sayang. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesudah Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Syawal itu dari segi bahasa artinya menanjak, meningkat. Ramadan itu sendiri dalam bahasa Arab Ramadan artinya terbakar. Jadi Ramadan itu membakar. Ramadan itu membakar habis
dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Kemudian sesudah dosa kita terbakar, sesudah dosa kita diampuni, kesalahan kita dibakar habis oleh Ramadan, maka kita ketemu bulan Syawal meningkat. Jadi bulan Syawal ini adalah bulan di mana pembuktian akan keberhasilan Ramadan kita. Kalau ada orang di Ramadan rajin baca Quran, selesai Ramadan tutup Qurannya, baru dikasih catatan di atas atau dipoto Quran, dimasukkan dalam lemari, baru ditulis di samping fotonya, sampai jumpa Ramadan tahun depan, berarti Ramadannya gagal total. Karena Syawal itu artinya meningkat. Jadi selesai Ramadan, amalia-amalia di Ramadan harus dilanggengkan setelah selesai Ramadan. Maka saya mengajak diri saya dan seluruh keluarga besar SMAK, mari kita mengabadikan nilai-nilai baik selama Ramadan, dimulai dari bulan Syawal. Yang pertama sekali adalah puasa. Selesai Ramadan, kita ada perintah puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba sitta yaum min Syawal kasiyamid dahar." Siapa yang berpuasa di Ramadan kemudian menambah 6 hari di bulan Syawal, sama pahalanya orang yang puasa 1 tahun. Di situ hadis itu ada kalimat summa. Jadi summa itu kemudian. Ada juga biasa bahasa Arab namanya wa dan atau fa. Kalau kata fa, ya fa'at ba'ahu, maka sesudah Idul Fitri hari pertama, besoknya harus puasa. Tapi karena Nabi berkata summa atba, sesudah kemudian dia tambah, maka kata-kata summa itu tidak mesti persis sesudah Ramadan. Jadi boleh 1 hari sesudah Idul Fitri, boleh 2 hari, boleh 6 hari menjelang habis bulan Syawal. Jadi dia H-6, mulailah dia berturut-turut, boleh. Boleh juga selang-seling. Yang jelas jangan sampai kita tidak berpuasa sunat 6 hari di bulan Syawal karena rugi, meskipun hukumnya sunat, tapi pahalanya luar biasa, yaitu sama pahalanya berpuasa selama setahun. Dalam redaksi hadis yang lain, sama pahalanya berpuasa sepanjang masa. Kenapa dibilang sepanjang masa? Iya, karena kalau setiap tahun dia puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti sama dengan orang yang berpuasa terus-menerus. Itu yang pertama, kita teruskan kebiasaan puasanya. Selesai Syawal bayar qada, ibu-ibu yang jatuh, yang punya qada, punya qalla karena haid, maka selesai Ramadan bayar. Kalau tidak bisa didahulukan, maka Syawal dulu, tapi segera sesudah Syawal lalu kita bayar qada puasanya. Ya, ada tetangga saya mau berutang kepada tetangganya, sudah disiapkan uang yang mau dia pakai membayar utang, yang dia mau pinjam, ya sekitar 1-2 juta. Sudah diiyakan. Sebelum diserahkan uang, tiba-tiba iseng-iseng bicara, "Saya disiapkan teh." Dia bilang, "Jangan bikin teh karena saya lagi puasa." Puasa apa kita? Bukan hari Senin ini, bukan hari Kamis. Dia bilang, "Saya puasa bayar qada atau bayar qalla di Ramadan." Waktu itu bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan menjelang Ramadan dia bayar qadanya. Tiba-tiba yang tuan rumah yang mau kasih pinjam uang tidak jadi, dia batalkan. "Mohon maaf, tidak jadi aku kasih pinjam." "Kenapa tidak jadi? Kita sudah diakan." "Ya, karena saya tidak percaya ibu bisa membayar dengan cepat. Kalau puasa atas saja mau di Ramadan baru dibayar 11 bulan. Apalagi kalau utang sama saya, pasti khawatir 11 bulan juga baru kita bayar." Jadi ibu-ibu cepat-cepat bayar kalata, nanti bank tidak mau kasih kredit kita kalau suka nunda-nunda bayar utang. Berikutnya, di Ramadan kita rajin baca Quran. Selesai Ramadan, teruskan kebiasaan tadarrus Al-Quran. Teruskan.
Kalau tidak bisa 1 juz 1 hari, kasih cukup 2 juz. Kalau tidak bisa 2 juz, tambah 3 juz. Jadi melawan kemalasan dengan menambah. Kemudian yang ketiga, selama Ramadan kita rajin sholat taraweh. Alhamdulillah, saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan ini tidak ada alfa tarawehnya karena semuanya dilakukan di rumah. Saya alhamdulillah seumur-umur inilah pertama kali full 30 taraweh saya. Biasanya ada saja satu malam harus terlewat atau satu malam harus kurang dari 20 rakaat atau kurang dari 8 karena kita dalam perjalanan mau ceramah ke daerah atau dalam pesawat pergi umroh. Tahun ini alhamdulillah. Jadi corona membawa hikmah yang luar biasa. Selesai Ramadan, teruskan kebiasaan tarawehnya, mundur waktunya lewat tengah malam, ganti namanya dengan tahajud. Di Ramadan kita bayar zakat fitrah. Selesai Ramadan, teruskan kebiasaannya, ganti namanya dengan infak atau sedekah, bukan lagi pemberian wajib, bukan lagi zakat tapi infak atau sedekah. Semua kebiasaan-kebiasaan yang baik ini kalau diteruskan mulai Syawal dan seterusnya, inilah tanda orang yang berhasil selama amalia Ramadan. Jadi alhamdulillah, mari saya mengajak sekali lagi, dengan halal bihalal ini kita harus ada peningkatan. Tidak boleh sama dengan Ramadan kemarin. Maka sholat kita sudah mulai dijaga kualitasnya. Ngaji kita kalau selama ini hanya baca Quran, tambah dengan terjemahan sekarang. Baca tafsirnya, kemudian pelan-pelan diamalkan isinya, dipahami maknanya. Jadi kita sudah tidak sekedar membaca Al-Quran, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Begitu juga sholat. Kalau selama ini sholat yang kita lakukan hanya sekedar gugur kewajiban, mulai sekarang kita tambah, kita tingkatkan kualitas. Yang sering dilupakan ketika kita sholat ada namanya tumaknina. Bahasa Makassarnya nak, berhenti sejenak. Tumaknina itu gerakan berhenti sejenak di antara setiap gerakan rukun. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim adalah sunnah, dibaca berpahala, tidak dibaca rugi. Tapi berhenti sejenak itu rukun. Kalau tidak berhenti sejenak, meskipun baca doa, sholatnya tidak sah. Jadi Allahu Akbar, tidak baca apa-apa, berhenti, kemudian Sami Allahu liman hamidah, sah. Tapi kalau Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sah, itu tidak sah. Meskipun dia baca doa, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Sami Allahu Akbar, langsung sujud, wah, itu tidak berpahala dan sholatnya tidak sah. Nah, sesudah Ramadan ini, sholat ini ditingkatkan. Kita mulai pelan-pelan merasakan setiap gerakan-gerakan rukun kita. Kemudian di luar Ramadan, setiap kita memberi harus sudah mulai dijaga kualitasnya. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, saya tidak bilang terutama ibu-ibu, karena banyak juga bapak-bapak yang begitu. Ramadan mengajarkan kita ikhlas. Puasa itu adalah ibadah rahasia antara saya hamba dengan Allah. Yang tahu puasa atau tidak hanyalah dia dengan Allah. Nah, selesai Ramadan, nilai keikhlasan ini harus sudah mulai dijaga. Saya mohon maaf, ya, mohon maaf. Sampai hari ke-7 bulan Syawal, saya masih sering membaca status-status. Ya, pagi-pagi buka HP, ternyata ada status di Facebook jam 2 malam. Bunyinya, mari kita menunaikan sholat tahajud, jaga kualitas ibadah. Pesannya bagus, tapi yang kita khawatirkan di balik pesan itu ada makna tersembunyi, bilang, lihat saya lagi sholat tahajud. Jadi jangan lagi suka pamer-pamer ibadah. Yang pergi ke masjid, tidak usah lagi selfie baru bilang jamaah kita, atau
generasi 27 derajat. Jangan lagi. Ada juga subuh-subuh jam 4:30 sudah selfie di depan pintu masjid, baru dibilang pejuang subuh. Tujuannya bagus mungkin, tapi hati-hati. Iblis bisa merusak amal ibadah kita. Jadi mulai sekarang, setelah Ramadan mengajarkan kita ikhlas, maka selesai Ramadan, berhentilah menulis status-status ibadah. Ada lalu lagi ibu-ibu pernah kirim status di Facebook begini bunyinya, dear seluruh sahabat Dumaiku, kalau bikin ki acara jangan ki kodong hari Senin dan Kamis karena puasa ke saya. Untung tidak ada yang balas bilang siapa yang mau undang ki. Jadi mulai sekarang biasakan seluruh amal ibadah kita, perbuatan ibadah kita disembunyi. Jangan lagi dipamer. Nyumbang ke masjid, terima kasih Allah kau gerakkan tanganku menyentuh celengan masjidmu. Yang begini-begini mari kita mulai hilangkan. Kalau belum bisa dihilangkan, dikurangi. Karena ibadah itu amal, amal itu tabungan, tabungan ini punya pin. Kalau pinnya dibocorkan bisa dibobol orang, iblis bisa masuk ke kita dan menyebabkan kita menjadi riya. Kata Nabi, yang kukhawatirkan dari umatku di akhir zaman bukan musyrik besar, tapi asyirkul asghar, musyrik kecil. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana itu musyrik kecil? Kata Nabi, ar-riya, pujiale, erot nikana, mau dikata, mau dipuji. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Ramadan mengajarkan kita menanamkan nilai-nilai keikhlasan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah, Pak Wakil Kepala Sekolah. Saya hanya mengenal beberapa orang di SMK. Saya dekat dengan Pak Batiar Rahmani karena rumahku dengan rumahnya 47 meter. Tidak sampai 50 meter. Nanti Pak Batiar ukur sendiri nanti. Dengan Pak Ketua Pengurus Masjid Darul Falah, Jalan Rege. Saya juga dekat dengan beliau karena isi. Dan yang lain insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Salam silaturahim. Saya Sarta Manggong, manusia biasa. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.